Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Malatulacana. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas asinkron 10 pada AI fundamental. Yang pertama yaitu contoh kasus modul bahasa dengan pemahaman bahasa Azure. Nah, ini adalah ada gambar seperti ini. Untuk penjelasannya yaitu ada gambar di atas merupakan kasus pembuatan model bahasa dengan pemahaman bahasa Azure. Kasus di atas merupakan kasus mengontrol perangkat IoT menggunakan asisten suara. Pada kasus ini, buat antarmuka percakapan tanpa gangguan dengan semua perangkat user yang dapat diakses internet, mulai dari televisi atau kulkas yang terhubung ke perangkat di pembangkit listrik yang terhubung. Dengan menggabungkan Azure Speech Service Language Understanding Service atau LUIS dan Azure Bot Framework, pengembang dapat membuat antarmuka percakapan alami seperti manusia untuk mengontrol perangkat pintar menggunakan Azure IoT Hub. Nah, untuk soal kedua yaitu saya mengambil contoh kasus server inferensi gRPC. Nah, ini adalah gambaran umumnya. Untuk penjelasannya yaitu server inferensi gRPC ini merupakan aplikasi konsol netcore yang dibuat untuk menangani pesan protobuf yang dikirim antara video analyzer dan AI custom user. Berikut merupakan alur pesan antara video analyzer dan server inferensi gRPC. Yang pertama yaitu video analyzer mengirimkan deskriptor stream media. Lihat extension foto yang menentukan informasi stream media yang akan dikirim diikuti oleh bingkai video ke server sebagai pesan protobuf melalui stream gRPC sidang. Yang kedua yaitu server memvalidasi dan mengakui deskriptor stream dan mengatur metode transfer data yang diinginkan. Yang ketiga yaitu video analyzer kemudian mulai mengirim file media sampel yang berisi bingkai video. Yang keempat yaitu server menganalisis bingkai video saat diterima dan mulai memprosesnya menggunakan prosesor gambar yang user tentukan. Yang terakhir yaitu server kemudian mengembalikan hasil inferensi sebagai pesan protobuf segera setelah tersedia. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu contoh kasus penerjemah teks dan ucapan Azure. Di sini saya mengambil contoh kasus layanan ucapan untuk data telepon. Nah, untuk data telepon yang dihasilkan melalui telepon rumah, ponsel, dan radio biasanya berkualitas rendah. Data ini juga narrowband dalam kisaran 8 Hz yang dapat menciptakan tantangan saat Anda mengonversi ucapan menjadi teks. Model pengenalan ucapan layanan ucapan terbaru unggul dalam menyalin data telepon ini, bahkan ketika data sulit dipahami manusia. Model-model ini dilatih dengan volume besar data telepon, dan mereka memiliki akurasi pengenalan terbaik di pasar, bahkan di lingkungan yang bising. Untuk skenario umum untuk ucapan ke teks merupakan transkripsi volume besar data telepon yang berasal dari berbagai sistem, seperti respon suara interaktif atau IVR. Audio yang disediakan sistem ini dapat stereo atau mono dan mentah dengan sedikit atau tanpa pasca pemrosesan yang dilakukan pada sinyal. Dengan menggunakan layanan ucapan dan model ucapan terpadu, bisnis user bisa mendapatkan transkripsi berkualitas tinggi sistem apapun yang user gunakan untuk menangkap audio. Nah, untuk tugas yang terakhir yaitu contoh kasus pembuatan saluran inferensi penerjemah teks dan ucapan di Azure. Contoh kasusnya yaitu API REST ucapan ke teks. REST API ucapan ke teks versi 3.0 digunakan untuk transkripsi batch dan ucapan custom versi 3.0 merupakan penerus versi 2.0. Jika user perlu berkomunikasi dengan transkripsi online melalui REST, gunakan REST API ucapan ke teks untuk audio pendek. Gunakan REST API versi 3.0 untuk salin model kelangganan lain jika
user ingin kolega memiliki akses ke model yang user buat atau jika user ingin menerapkan model ke lebih dari satu wilayah. Yang kedua yaitu mentranskripsikan data dari kontainer atau transkripsi massal dan menyediakan beberapa URL untuk file audio. Yang ketiga yaitu upload data dari akun penyimpanan Azure dengan menggunakan tanda tangan akses bersama atau SAS URI. Yang keempat yaitu dapatkan log untuk setiap titik akhir jika log telah diminta untuk titik akhir tersebut. Yang terakhir yaitu minta manifest model yang user buat untuk menyiapkan kontainer lokal. Nah, untuk sebagai alternatif dari speech SDK, layanan ucapan memungkinkan user mengkonversi ucapan ke teks dengan menggunakan REST API untuk audio pendek. API ini sangat terbatas, gunakan hanya dalam kasus di mana user tidak dapat menggunakan speech SDK. Sebelum user menggunakan REST API ucapan ke teks untuk audio singkat, mempertimbangkan batasan seperti berikut. Yang pertama yaitu permintaan yang menggunakan REST API untuk audio pendek dan mengirimkan audio secara langsung dapat berisi tidak lebih dari 60 detik audio. Yang kedua yaitu REST API untuk audio pendek hanya mengembalikan hasil akhir, itu tidak dapat memberikan hasil parsial. Nah, itu adalah penjelasan tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.